Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas soal-soal dan pembahasan rumus Pitagoras. Tentu saja dengan cara praktis penyelesaian soal yang akan saya bagikan untuk kalian anak-anak yang hebat. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung di channel saya, silahkan berselancar ya di channel saya. Kemudian temukan cara-cara praktis yang sudah sangat banyak saya upload di channel ini. Pakai untuk pemahaman materi dengan lebih sederhana dan gunakan juga untuk penyelesaian soal lebih cepat lagi. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload cara-cara praktis yang baru. Oke, langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan sudut siku-siku di B. Panjang AB itu 12 cm, BC 9 cm. Sisi AC merupakan sisi dari segitiga siku-siku ACD dengan AD 20 cm dan sudut siku-siku di C. Hitunglah panjang sisi AD. Kerjakannya bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, soal ini panjang banget, mungkin kalian bingung. Nah, biar jelas ini harus digambar terlebih dahulu. Ya. Agar kalian punya gambaran yang harus dicari itu bagaimana. Ini segitiga ABC-nya. Kemudian AB panjangnya 12 cm, BC panjangnya 9 cm. Ada segitiga baru. Nah, segitiga baru itu ACD dengan siku-sikunya di C. CD panjangnya 20. Yang ditanyakan adalah panjang AD. Ini kita misalkan saja Y. Nah, sekarang sudah jelas toh gambarannya. Nah, untuk mendapatkan Y, kita harus bertahap. Yang harus pertama dicari adalah panjang AC terlebih dahulu. Pada segitiga ABC, siku-siku di B, maka berlaku rumus Pitagoras, ya toh? Nah, kita mau cari panjang AC. Misalkan ini saya simbolkan dengan X. Masih ingat toh lagunya Pitagoras? Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, itu lagunya. Yang belum tahu lagunya itu asik kan? Nah, kita terjemahkan lagu itu ke dalam persamaan. Sisi miringnya X sehingga ini menjadi X kuadrat. Sisi miring kuadratnya sama dengan, ya toh? Sisi siku-siku dikuadratkan. Siku-sikunya 9. Jadi 9 kuadrat ditambah satunya 12 kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Kita hitung bersama-sama. 9 kuadrat itu 81 ditambah 12 kuadrat 144. Ini sama dengan 225. Sehingga X-nya adalah akar dari 225, yaitu 15. Jadi panjang AC adalah 15. Nah, kemudian kita akan mencari Y-nya. Tadi rumus Pitagorasnya, rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan, nah yang sisi miringnya sekarang Y ya. Y ini menjadi sisi miring.
sisi siku-sikunya adalah X dan 20. Sehingga ini menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 20 kuadrat. X-nya kalian sudah tahu, yaitu 15. Sehingga tinggal mengganti saja. Sehingga Y kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, ini sama dengan 15 kuadrat adalah 225 ditambah 20 kuadrat berapa? 400. Jadi Y kuadrat adalah 625. Y-nya ketemu sudah. Hore, akar 625 yaitu 25. Jadi panjang AD adalah 25 cm. Hore, ketemu. Lanjut ya. Soal yang kedua. Diketahui 3 bilangan ukuran sisi suatu segitiga. 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras bukan? Sebutkan jenis segitiga yang terbentuk oleh 3 ukuran sisi segitiga tersebut. Sisinya adalah 6 cm, 8 cm, 11 cm. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Siap, Bos? Nah, ini anak-anak, pada soal ini ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama, ini triple Pythagoras bukan? Kemudian berikutnya adalah jenis segitiga yang terbentuk. Nah, untuk triple Pythagoras, kalian masih ingat tidak untuk pemahaman tentang triple Pythagoras? Masih ya? Sip, anak hebat kok. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Triple Pythagoras. Sisi yang terpanjang kuadratnya sama dengan sisi lain dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Asik kan? Sudah pantas ikut Indonesian Idol belum? Sudah? Sudah tua ibu, nggak bisa. Nah, ini coba anak-anak. Sisi yang terpanjang yang mana? Iya, 11 cm. Nah, 11 ini kita kuadratkan. Ketemu berapa ya? Ketemu 121. Sisi yang lain. Sisi lain adalah 6 cm dan 8 cm. Itu kita kuadratkan kemudian dijumlahkan. Jangan lupa ya. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Kita jumlahkan ketemu berapa ya? Ketemu 100. Nah, ternyata anak-anak 11 kuadrat itu lebih dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya 6, 8, dan 11 itu bukan triple Pythagoras. Karena sisi yang terpanjang dikuadratkan itu lebih dari sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlah, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Ngerti ya? Sisi yang lain adalah 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Nah, kita cari sisi terpanjangnya. Sisi yang terpanjang kuadratnya sama dengan sisi yang terpanjang adalah 25 cm. Ini kita kuadratkan. 25 kuadrat sama dengan 625. Sisi lain dikuadratkan. Nah, sisi yang lain adalah 7 cm dan 24 cm. Itu kita kuadratkan. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat.
Jangan lupa dijumlahkan. 7 kuadrat adalah 49. 24 kuadrat adalah 576. Kita jumlahkan. Jangan lupa dijumlahkan. 49 ditambah 576 sama dengan 625. Ternyata 25 kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya 7, 24, dan 25 merupakan triple Pythagoras. Dan segitiga yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku. Mengerti ya? Mengerti. Jadi kalau kuadrat dari sisi yang terpanjang itu lebih dari kuadrat sisi lain kemudian dijumlahkan, segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Kalau sama dengan itu merupakan segitiga siku-siku. Kalau sisi yang terpanjang dikuadratkan itu kurang dari sisi yang lain dikuadratkan terus dijumlah, berarti bagaimana? Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Paham ya? Paham, karena kalian anak-anak yang hebat, jadi pasti bisa. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Diketahui keliling belah ketupat ABCD adalah 104 cm dan salah satu diagonalnya panjangnya 48 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah berapa? Kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, ini adalah belah ketupatnya. Belah ketupat ABCD, sisi-sisinya adalah sama. Ini diberi tanda khusus yang merah-merah ini. Kemudian kedua diagonal ini berpotongan di titik O dan sudut siku-sikunya adalah di O. Yang ditanyakan adalah luas belah ketupat. Kalau luas belah ketupat masih ingat? Luas belah ketupat rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kalikan diagonal 2. Sehingga kita harus mencari panjang kedua diagonal dari belah ketupat ini. AC kita sudah tahu panjangnya 48, tapi BD belum. Jadi kita akan mencari panjang BD. Untuk mencari panjang diagonal BD, kita harus mencari panjang sisi belah ketupat terlebih dahulu. Nah, perhatikan baik-baik. Dari soal diketahui bahwa kelilingnya 104. Sedangkan untuk sisi-sisinya ini adalah sama. Misalkan kita beri sisi BC ini X. Maka 4X sama dengan 104. Sehingga X-nya adalah 104 dibagi 4. Nah, ini kita sederhanakan ya. 104 dibagi 4 ketemunya berapa ya? 104 dibagi 4 ketemunya adalah 26. Jadi, panjang sisi belah ketupat adalah 26 cm. Nah, langkah berikutnya adalah mencari panjang diagonal BD. Kita pindah saja ya segitiga BOC-nya agar lebih mudah. Untuk BO kita misalkan panjangnya adalah Y. Sedangkan OC kita sudah tahu
panjang AC adalah 48, maka setengah panjang diagonal adalah 24. Kemudian panjang BC kita sudah tahu, yaitu 26. Nah, pada segitiga siku-siku BOC berlaku rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan, nah, sisi miringnya adalah 26. Jadi 26 kuadrat sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Nah, sisi siku-sikunya kita kuadratkan, yaitu 24 dan Y. 24 kuadrat dan Y kuadrat. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Kita dapatkan Y kuadrat itu sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Yuk coba Sinta, 26 kuadrat berapa? Saya males ngitung, Bu. Waduh. Kamu Sari, 24 kuadrat berapa? Saya lagi males mikir, Bu. Lagi males mikir. Kalau lagi males mikir, saya beri cara praktis lagi ya, biar nggak usah ngitung yang bilangan yang besar-besar. Nah, ini 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat ini kita bisa hitung dengan cara yang lebih praktis. Depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat itu sama dengan depan dikurangi belakang dikalikan depan tambah belakang. Jadi sama dengan bentuk ini, 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat itu bisa ditulis 26 dikurangi 24 dikalikan 26 ditambah 24. 26 dikurangi 24 berapa? 2, Bu. Langsung jawab karena gampang. Kalau 26 ditambah 24 berapa? 50. Sehingga ketemu 2 kali 50 100. Y-nya berarti berapa? Y-nya adalah akar 100, yaitu 10. Jadi panjang diagonal BD ketemu sudah. Separuhnya adalah 10, berarti panjang diagonalnya adalah 20. Asalnya 2 kali 10. Nah, sekarang luas belah ketupat bisa dihitung. Luasnya, rumusnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Jadi sama dengan setengah dikalikan diagonal yang pertama. Berapa? 48. Kemudian diagonal yang kedua berapa? 20. Setengah dikalikan 20, 10. Jadi 48 kalikan 10. Tinggal nambahi 0 saja. 480. Jadi luas belah ketupat adalah 480 cm persegi. Asik-asik. Jawaban soalnya ketemu. Ya. Gampang. Kita sudah selesai. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kubus. Tentu saja banyak cara praktis yang akan dibagi. Jadi jangan sampai nggak ikut ya. Subscribe yang belum subscribe ya. Yang sudah subscribe juga infokan teman-temannya yang lain yang belum subscribe. Biar mereka juga bisa belajar bersama kita. Oke ya, belajar lagi ya. Bye-bye.